Anita dan Moni kemudian menghentikan langkah kaki mereka. Dan saat itu Rehan dengan kaget berkata, "Eneng?" Begitu pula dengan Moni. Dia pun tampak kaget melihat Rehan berjalan dengan istrinya Anita. "Kakang?" Anita hanya diam melihat suaminya begitu terpana memandang wanita lain. Sesekali Anita juga melihat Moni yang sedang memandang suaminya. Karena merasa tidak enak dengan Anita, Moni tertunduk, lalu melanjutkan langkahnya. Rehan pun terus melihat kepergian Moni. Anita yang saat itu merasa sesak dan terluka, mencoba menarik nafas panjang. Setelah kepergian Moni, Rehan kembali melanjutkan langkahnya, diikuti oleh Anita. Saat sampai di sungai, Anita begitu takjub melihat pemandangan di sungai itu. Meskipun Anita tinggal di desa, Anita tidak pernah mandi apalagi mencuci di sungai karena semua tersedia di rumahnya. Namun karena menikah dengan Rehan, Anita harus terbiasa mandi dan mencuci di sungai, terkecuali dalam keadaan mendesak. Anita bisa mandi dan mencuci di rumah dengan air seadanya. Saat itu Anita terlihat bingung, harus mencuci di mana dan bagaimana. Karena ini adalah hal pertama baginya. "Mas," Rehan hanya menoleh padanya tanpa berkata apapun. "Aku harus mencuci di mana? Di sini juga tidak ada baskom ataupun ember. Lalu bagaimana aku bisa mencuci dan membilas?" Rehan kemudian melirik seorang ibu yang tak jauh dari mereka sedang mencuci pula. Lihat ibu itu dan ikuti caranya. Anita pun melakukan yang dikatakan Rehan. Sepertinya terlihat sangat mudah menyikat pakaian di atas batu besar ini dan langsung membilasnya di sungai yang airnya begitu jernih, kata Anita sambil tersenyum. Rehan diam saja mendengarkan perkataan Anita. Setelah itu Rehan berenang ke seberang sungai untuk mencari ikan. Anita terlihat begitu bahagia mencuci pakaian sambil melihat Rehan yang berenang ke sana kemari mengejar ikan. Sesekali Anita tertawa ketika melihat Rehan begitu lucu menangkap ikan-ikan yang melompat dari tangannya. Setelah mencuci pakaian, Anita berteriak memanggil Rehan. "Mas, Mas, aku mau ke situ juga." Sambil masih sibuk dengan ikan-ikan yang begitu sulit dia tangkap, Rehan berkata, "Tidak usah." Anita kembali berkata, "Tidak apa-apa mas, aku juga ingin menangkap ikan-ikan itu." Karena Anita memaksa, akhirnya Rehan mengizinkannya. "Ya sudah, kemarilah." Anita berkata dengan manja, "Aku takut ke sana sendiri mas. Mas kesini dulu jemput aku." Rehan menggelengkan kepalanya sambil berenang ke arah Anita. "Ayo turun dari batu itu," kata Rehan. Anita terlihat sedikit takut. "Tapi mas, aku takut." Rehan mengulurkan tangannya kepada Anita. "Pegang tanganku." Dengan tersenyum malu, Anita meraih tangan Rehan. Setelah turun dari batu besar yang berada di pinggir sungai itu, Anita menggenggam tangan Rehan dengan erat karena merasa takut. Rehan melihat genggaman tangan Anita sambil berkata, "Ada apa?" Anita berkata, "Aku takut, Mas." Rehan kembali berkata, "Kalau begitu tetaplah di sini." Anita menggelengkan kepalanya. "Tidak, Mas, aku ingin ke sana juga." Setelah berpikir sejenak, Rehan kemudian berkata, "Kalau begitu, pegang pundakku. Air sungai ini tidak terlalu dalam.
Pijakan kakimu di tanah. Airnya paling sampai di lehermu saja. Anita pun mengangguk dan mengikuti instruksi dari Rehan. Namun saat sampai di tengah sungai, Anita terlihat sangat ketakutan. Dan tanpa dia sengaja, Anita memeluk Rehan. Rehan terlihat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Anita. Rehan menatap Anita yang saat itu sedang memeluknya erat dari depan. Karena takut Rehan marah, Anita tertunduk. Masih dalam keadaan dipeluk Anita, Rehan kembali melanjutkan langkahnya. Saat tiba di seberang sungai, Rehan dan Anita begitu antusias menangkap ikan. Sesekali Rehan mencipratkan air pada wajah Anita yang begitu semangat. Anita pun melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya mereka tertawa bersama-sama. Tidak lama kemudian, tanpa sengaja, Rehan melihat Moni berdiri di seberang sungai, melihat kemesraan Rehan dan Anita. Rehan dan Anita yang tadinya tertawa sambil bermain air, kini terdiam melihat Moni yang menatap mereka dengan tajam. Ada perasaan cemburu pada hati Moni. Itu terlihat jelas dalam pandangannya. Anita kembali melihat Rehan yang terus memandang Moni lalu berkata, "Ayo kita segera mandi dan kembali ke rumah, Mas. Bapak dan emak pasti menunggu kita." Rehan masih melihat Moni yang seperti mencari sesuatu. Dan tidak lama kemudian terlihat dari seberang, Moni mengambil sebuah kain miliknya yang tertinggal. Setelah kepergian Moni, Rehan membawa Anita kembali ke batu besar yang tadi dan menyuruhnya mandi. Saat itu Rehan dan Anita mandi bersama di atas batu besar itu. "Meski aku tahu kamu tidak mencintaiku, Mas, tapi aku yakin kebersamaan kita akan membuatmu suatu saat nanti jatuh cinta padaku," kata Anita dalam hati. Setelah mandi, Rehan dan Anita pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Anita membantu Rehan membawa cucian yang sangat berat itu karena basah. Keesokan harinya saat Rehan bangun, dia tidak melihat Anita di rumahnya. "Mak, kemana Anita?" tanya Rehan pada ibunya yang saat itu sedang memarut kelapa secara manual. "Hari ini kan dia mulai kerja lagi," jawab ibu Rehan sambil memarut kelapa. Rehan kembali berkata, "Dia pergi dengan siapa, Mak?" Ibu Rehan yang sudah selesai memarut berkata, "Tadi ayahnya ke sini menjemputnya." Mendengar perkataan ibunya, Rehan sangat terkejut. Ayahnya menjemputnya. Sambil membersihkan parut yang tadi dia gunakan, ibu Rehan berkata, "Iya." Kali ini Rehan diam saja. Lalu ibunya kembali berkata, "Kamu sendiri kenapa masih di sini? Apakah kamu tidak mau pergi ke sawah? Bapakmu sudah berangkat sejak tadi." Rehan memandang jauh ke depan sambil berkata, "Tidak, Mak. Aku merasa tidak enak badan." Ibunya hanya menggelengkan kepalanya sambil melihat Rehan yang masih menggunakan sarung. Saat Anita kembali, Rehan nampak kaget melihat Anita menggunakan motor Scoopy yang masih berplat merah. "Motor siapa itu?" tanya Rehan. Anita tersenyum. "Itu motor pemberian ayahku, Mas." Rehan terlihat sedikit marah. "Pemberian ayahmu?" Anita mengangguk tersenyum. "Iya, Mas." Rehan berkata dengan sedikit marah. "Kamu malu memakai motor tua milikku?" Anita menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak, Mas."
Rehan kembali berkata dengan nada tinggi. Benarkah? Lalu untuk apa kamu menerima motor pemberian ayahmu itu? Karena kamu malu memakai motor tuaku. Dan kamu tidak yakin aku bisa membeli motor sebagus itu untukmu kan? Anita menggenggam tangan Rehan, namun ditepis oleh Rehan. Kamu bicara apa, Mas? Ayahku hanya memberikan motor itu sebagai hadiah pernikahan kita. Dan aku sebagai anak tidak mungkin menolak. Aku tidak punya pikiran apapun, Mas. Apalagi sampai punya pikiran seperti yang kamu katakan. Rehan kembali berkata, pasti sekarang kamu menyesalkan karena kamu telah menikah dengan laki-laki miskin sepertiku. Anita menggelengkan kepalanya dan memegang tangan Rehan dengan erat. Kamu ini bicara apa, Mas? Aku sangat bahagia dengan pernikahan kita. Buang jauh-jauh pikiranmu itu, Mas. Aku sangat mencintaimu, Mas. Meski aku tahu kamu mencintai wanita lain. Mendengarkan perkataan Anita, Rehan pergi tanpa berkata apapun. Ibu Rehan yang mendengarkan pertengkaran mereka mendekati Anita. Tolong maafkan anak emak, Anita. Anita menggelengkan kepala dan memeluk Ibu Rehan. Tidak, Mak. Jangan berkata seperti itu. Mas Rehan tidak bersalah. Dia hanya merasa sedih karena dia berpikir aku tidak bahagia dengannya. Nanti dia juga akan tahu kalau aku sangat bahagia hidup bersamanya, Mak. Setelah itu Anita masuk ke kamar dan menangis. Tidak lama kemudian, dia menelpon ayahnya. Ayah, bisakah ayah kesini sebentar?